Baik, kita akan lanjutkan ke sistem kebijakan ekonomi liberal yang pada saat itu diusung oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa ini bisa berganti dari sistem tanam paksa ke kebijakan ekonomi liberal? Jadi berawal pada pertengahan abad ke-19, itu ada perkembangan politik mengenai paham liberalisme di Eropa, ya. Jadi sistem tanam paksa kemudian diganti dengan asas sukarela, ekonomi terbuka, dan mekanisme pasar bebas, ya. Nah, terus gimana nih pilar atau penopang ekonomi liberal? Sehingga dia bisa mendatangkan banyak investasi pada saat itu ke Hindia Belanda. Ya. Jadi penopangnya, kita belajar dulu tentang penopangnya. Penopangnya yaitu fungsi pemerintah sebagai regulator dan penyedia pelayanan publik. Sedangkan birokrasi pemerintahannya yaitu pemanfaatan sistem birokrasi tradisional dengan dua sistem administrasi. Yang pertama BB, Binnenland Bestuur, oleh orang-orang Belanda, ya, termasuk dalamnya adalah residen, asisten residen, kontrolir, pamrih praja, bupati, wedana, lurah, ya. Nah, sehingga dua sistem administrasi ini antara BB, Binnenland Bestuur, orang-orang Belanda dengan residen ini membuat sistem birokrasi pemerintahan di Hindia Belanda pada kala itu merupakan sistem birokrasi yang paling efisien gitu ya, yang termasuk paling efisien di dunia pada masa itu ya. Karena pada tahun 1890 itu hanya ada 190 pejabat BB, tapi dia mampu mengendalikan administrasi seluruh Hindia Belanda gitu ya. Nah, pilarnya bagaimana? Pilarnya itu ditopang oleh 3 sistem. Yang pertama adalah sistem hukum ya. Hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum kolonial. Kemudian sistem keuangannya dibentuk The Javaje Bank, bank sirkulasi yang mengedarkan gulden. Ya, ada monetisasi yang semakin maju, kemudian ada standar uang dan sistem moneter modern yang terbentuk pada masa itu. Infrastrukturnya ada transportasi yang menghubungkan daerah-daerah, ya, sehingga dengan infrastruktur yang mendukung ini maka bisa meningkatkan produktivitas, ya, menurunkan biaya logistik, menyatukan Hindia Belanda secara politik sosial ekonomi, gitu ya teman-teman. Nah, cuma bagaimana dampaknya dengan kesejahteraan rakyat? Ya, pada masa ini memang kesejahteraan rakyat mulai ada di zaman yang istilahnya zaman normal ya. Pada masa itu juga ada baby boom, ya, jadi banyak banyak anak di dalam keluarga. Ketika ada banyak anak di dalam keluarga berarti mengindikasikan adanya kesejahteraan ya, kesejahteraan yang lebih begitu. Nah, ekonomi Hindia Belanda pada masa ekonomi liberal ini memasuki zaman keemasannya. Kinerja ekonomi salah satu yang terbaik di dunia, sehingga kemakmurannya menetes ke mayoritas penduduk, ya, mayoritas penduduk Hindia Belanda pada kala itu, sehingga disebut sebagai zaman normal, teman-teman. Ya, kemudian Anda di situ juga belajar tadi ya, juga belajar tentang, tadi saya ulang lagi ya, bagaimana kebijakan ekonomi liberal ini bisa mendatangkan banyak investasi karena adanya sistem hukum, birokrasi pemerintahan, keuangan yang terus dimantapkan, sehingga kinerja ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Gitu ya. Nah, kemudian tadi ya bukti bahwa sistem birokrasi Hindia Belanda itu merupakan administrasi kolonial yang paling efisien, yaitu tahun 1890 ada 190 pejabat BB yang bisa mengendalikan seluruh kegiatan administrasi di Hindia Belanda. Ya, kemudian tapi sistem ekonomi liberal ini dievaluasi kembali oleh pemerintah karena ada masa di mana depresi dunia terjadi yang disebut sebagai zaman Malaysia ya, tahun 1930. Itu seperti apa ya? Jadi terjadi depresi ekonomi secara global, secara internasional, yang kemudian itu akhirnya memunculkan kesadaran bahwa ekonomi yang terlalu terbuka itu akan rentan terhadap gejolak perekonomian global ya. Nah, bagaimana tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba sih, bagaimana proses terjadinya depresi dunia ini? Pada Oktober 1929 saham di bursa New York jatuh ya, sehingga terjadi depresi ekonomi secara global. Jadi merembet dari Amerika Serikat lalu ke Eropa
Nah, Eropa kan merupakan bagian, Hindia Belanda merupakan bagian dari Eropa, sehingga berimbas juga ke Hindia Belanda. Gitu. Jadi terjadilah depresi ekonomi global, deflasi global yang terjadi spiral ke bawah begitu ya. Produksi karet, kopra, kopi, gula, timah semuanya mengalami perubahan persentase ya, mengalami minus gitu ya, minus. Yang tadinya tahun 1929 ada 0,54 kilo gitu ya. Kemudian tahun 32, tahun 34 itu berkurang minus 85 gitu. Dan penjualan-penjualannya semuanya minus ya. Nah, akhirnya pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mengubah sistem nih ya, ke namanya adalah sistem substitusi impor ya. Jadi pemerintah Hindia Belanda kemudian banting setir ke kebijakan substitusi impor. Apa itu substitusi impor ya? Silakan dicatat. Substitusi impor tuh bagaimana? Bagaimana sistemnya? Bagaimana sistemnya? Jadi substitusi impor ini uh, merupakan pengaturan impor ya. Istilahnya pengaturan impor ya. Jadi industri perdagangan dalam negeri itu harus dilindungi. Jadi tidak serta-merta perekonomian yang bebas terbuka. Nah, ketika perekonomiannya bebas terbuka, lalu kita tergantung, memang kita masalah penjualan dalam negerinya gitu ya, produk-produk di dalam negeri itu yang beli kebanyakan orang Eropa, Amerika begitu ya. Dan itu membuat keuntungan surplus lebih kepada dalam negeri, tapi jadinya kita ketergantungan secara ekonomi kepada perdagangan internasional, dan itu ternyata tidak baik ketika kita terlalu terbuka dengan proses perdagangan internasional begitu ya. Dan ini sudah dipelajari ketika masa era kolonial Belanda saat itu menerapkan sistem ekonomi liberal ya teman-teman. Kemudian akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengubah ke substitusi impor ya. Jadi industri perdagangan dalam negeri itu kemudian dilindungi melalui kebijakan pengaturan impor. Ada sistem perizinan, ada dukungan lainnya untuk industri dalam negeri yang tujuannya itu untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor impor yang berlebihan ya. Nah, sehingga dengan sistem ini akhirnya berhasil nih ya, produksi di dalam negeri meningkat luar biasa, dan kemudian itu akhirnya bisa mendongkrak kembali, bisa meningkatkan kembali perekonomian di Hindia Belanda begitu ya teman-teman, sampai sehingga substitusi impor ini bisa dikatakan berhasil begitu. Nah, sampailah kedatangannya pemerintahan kolonial Jepang. Saat itu Jepang menang dan kemudian daerah jajahan Belanda diberikan kepada Jepang, maka tahun 42 kita berada di bawah pemerintahan Jepang. Dan ini merupakan apa ya? Sistemnya itu kembali ke sistem ekonomi komando gitu. Jadi Jepang itu kemudian menerapkan sistem ekonomi darurat perang, teman-teman ya. Jadi pada tahun 42 sampai 45 yang kita sebut sebagai 3,5 tahun kesengsaraan yang luar biasa begitu. Sistem ekonomi komando itu bagaimana? Jadi dia melakukan keterisolasian dengan dunia luar, mengubah sistem ekonomi yang tadinya terbuka lalu menjadi tertutup. Jadi intinya itu bagaimana produksi dalam negeri itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perang gitu ya, teman-teman. Ekonomi perang pada era pendudukan Jepang. Semua segi kehidupan diatur dengan peraturan-peraturan penguasa perang ya. Ini ciri-cirinya. Lalu institusi-institusi masa damai dibekukan. Kepentingan bersama yaitu memenangi perang di atas segalanya. Jadi yang kepentingan utamanya itu adalah memenangi perang, tujuan utama dari Jepang. Ruang gerak individu dibatasi. Ekonomi dioperasikan berdasarkan perintah atau komen ekonomi. Transaksi sukarela, mekanisme pasar hanya terjadi di celah-celah sempit sektor ekonomi yang tidak terjangkau penguasa. Lalu kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat menurun dan ada keterisolasian dengan dunia luar ya. Begitu luar biasa ya. Jadi zaman pendudukan Jepang ini lebih menderita daripada masa Malaysia ya. Itu disebut sebagai kesengsaraan total ya pada masa itu.
Nah, pendudukan Jepang kemudian mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia beserta sistem dan institusi yang mendukungnya yang sudah ratusan tahun mendominasi Hindia Belanda. Terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem administrasi negara, sistem administrasi dualistik, Binland Bestur dan Pangre Praja dibubarkan, lalu diganti dengan satu sistem administrasi yang dikendalikan oleh penguasa perang, yaitu Jepang sendiri. Hal ini terjadi karena desakan kebutuhan ya pemerintahan kolonial Jepang pada masa itu. Nah, kemudian akhirnya yang tadinya orang Indonesia itu direkrut untuk mengisi ke posisi kosong pada pejabat Belanda. Nah, ini kemudian tidak dilakukan pada masa pemerintahan kolonial Jepang. Ya. Jadi pemerintahan kolonial Jepang ini secuil dampak positifnya yaitu ketika sistem penguasa lokal itu kemudian dirombak begitu ya, yaitu aja sih. Jadi nggak ada lagi penguasa lokal tapi langsung ke penguasa perang pada masa itu ya. Jadi teman-teman kita sampai di sini dulu ya materi untuk bagaimana sih sistem pemerintahan pada era kolonial. Nanti setelah itu kita akan masuk ke masa revolusi ketika pemerintahan dipegang oleh Soekarno ya. Ketika masa kemerdekaan begitu ya pada tahun 1945 sampai 49. Kita masuk nanti gimana sih perekonomian itu diatur dalam demokrasi parlementer pada masa itu begitu ya. Lalu pengeluaran-pengeluaran besar apa yang pemerintah timbulkan sehingga itu menimbulkan resesi, inflasi begitu ya. Nah, kita akan selesaikan untuk minggu depan materi tersebut ya. Kita juga akan belajar mengenai kekrisruan ekonomi pada tahun 50 itu seperti apa. Lalu nanti ketika era Pak Harto gitu ya, mulai dilakukan normalisasi apa saja kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pada era Soeharto, nanti kita akan pelajari juga ya pada masa tahun 66. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya atas perhatiannya. Semuanya kudu tetap semangat untuk belajar ya. Jangan malas-malesan, jangan boci-boci mulu ya. Jangan bobo cantik mulu ya. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.